Halo Sobat Asik, kita bertemu kembali di channel kesayangan kita, Asiklopedia. Ya, kali ini kita akan berjalan-jalan ke The Onsen Resort Batu. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe, aktifkan lonceng, dan jangan lupa di like dan di share. Oke, langsung saja. Perjalanan kita kali ini saya berangkat dari Surabaya. Kita masuk dari tol satelit pukul 8:15 kurang lebih, dan di gerbang exit tol Batu ini kita sampai di pukul 9:16. Ya, bisa dilihat di pojok kiri bawah itu untuk jam, tanggal, dan kecepatan dari kendaraan yang kami gunakan. Oke, ini diambil di masa PPKM, tapi seperti yang terlihat banyak sekali bis pariwisata yang lewat dari arah Batu kembali ke arah tol, bisa kembali ke Surabaya atau ke kota lainnya. Ya, sudah terlihat ada 5 bis. Saya perlu diketahui bepergian ini di tanggal 14 Desember 2021, di mana ini adalah work day atau hari kerja. Jadi saya memilih hari kerja agar tidak terlalu ramai, tapi ternyata seperti yang kita lihat tadi sudah ada 5 bis di perjalanan. Ya, ini adalah jalan yang kami lalui. Ini satu-satunya jalan atau akses utama yang biasa umum digunakan apabila kita bepergian ke daerah Batu. Jalanannya tergolong cukup mulus, tapi ini ada rel kereta api, jadi ada sedikit beda level untuk jalannya. Ya, untuk lebar jalannya sendiri cukup oke, dimana jalannya tidak terlalu ramai di saat weekday. Akan tetapi jika weekend atau hari libur tanggal merah, jalanan ini cenderung merambat di beberapa titik poin. Nanti akan saya tunjukkan poin-poin titik yang menyebabkan kemacetan dan beberapa area yang cukup menarik seperti tempat makan dan sebagainya. Oke, kita lihat dulu. Beberapa bagian akan saya percepat, tapi tidak akan ada yang saya potong. Ini memudahkan bagi yang belum pernah bepergian ke daerah Batu, baik dari luar kota maupun luar pulau, tidak takut tersesat. Karena beberapa kali dari pengalaman saya menggunakan Google Map atau Waze atau perangkat sejenisnya navigasi, ada beberapa jalan yang membingungkan. Jadi daripada bingung menggunakan aplikasi, ikuti saja jalan-jalan virtual bersama kami. Ya, bagi yang belum isi bensin bisa isi bensin di sini, jadi jangan khawatir jika di tol tadi kelupaan atau tidak sempat ya. Nah, ini saya bukan ngebut ya, tapi hanya saya percepat untuk videonya karena jalannya cenderung lurus. Bisa dilihat kecepatan saya hanya di kisaran 45-49, tidak lebih dari itu. Ya, sengaja saya tampilkan seperti ini agar memudahkan perkiraan waktu perjalanan dengan kecepatan kurang lebih sekian. Dengan keramaian jalanan seperti ini, kira-kira Sobat Asik memerlukan waktu berapa lama dan hal-hal apa saja yang perlu dipersiapkan. Di kanan kiri jalan banyak ATM, Indomaret. Di sini adalah salah satu titik simpul kemacetan ya. Biasanya waktu weekend, kalau hari biasa tidak akan nampak. Ya, jika Sobat Asik kelupaan untuk isi bensin atau menarik uang tunai dan sebagainya, jangan khawatir, karena di sepanjang perjalanan ini ada cukup banyak pom bensin dan ada cukup banyak Alfamart, Indomaret, tempat kita ambil ATM. Oke, ini salah satu tempat makan yang recommended, yaitu warung wareg. Saya biasa ke sana. Nanti akan saya buatkan video juga untuk ulasannya, reviewnya, tapi tidak sekarang ya,
karena ini angka COVID-nya masih cukup tinggi. Jadi saya sendiri cenderung untuk memilih yang lebih safe. Oke, ini titik simpul kemacetan ketiga. Rata-rata di daerah sini cenderung kemacetannya disebabkan oleh pertigaan-pertigaan simpul seperti tadi ya. Itu membuat seperti bottleneck. Jadi ada yang crossing dari lajur satu ke lajur lainnya. Oke, kita fokus di jalannya saja. Untuk yang sudah cukup bosan di area perkotaan, bisa mampir ke area sini melalui jalan ini. Ini akses jalan Karangploso ya. Jalanannya cenderung ramai lancar. Ada beberapa kendaraan besar tapi tidak dominan. Sebaiknya jangan terlalu memacu kendaraan terlalu kencang, karena di sekitar sini banyak tempat ibadah, sekolah, dan cukup ramai dengan penduduk. Jadi kita pengen jalan-jalan, daripada ada masalah atau hal-hal yang tidak diinginkan, lebih baik biar lambat asal selamat. Oke, ini pemandangan di sekitar. Kenapa saya memilih berangkat pagi? Saya sudah reservasi di onsen resort untuk menginap 1 hari, yaitu tanggal 14 check-in dan keluar tanggal 15. Untuk check-innya sendiri sebenarnya biasanya di jam 1 ya, tapi saya memutuskan berangkat lebih pagi karena satu terkait ini musim hujan, dan yang kedua saya sendiri belum pernah ke area tersebut, jadi saya lebih suka untuk berangkat lebih pagi untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, mengingat harga menginapnya sendiri cukup menguras budget ya. Jadi sayang sekali jika sampai terlambat check-in atau mengurangi waktu kita healing bersantai di resort tersebut. Oke, ini di sepanjang perjalanan banyak signage, jadi jangan khawatir. Bagi yang belum pernah melewati jalan ini, ikuti saja petunjuknya, rambunya. Untuk petunjuk kali ini saya menggunakan Google Map, cukup akurat, tapi di beberapa crossing pertigaan ada yang cukup membingungkan ya. Tapi teman-teman jangan khawatir, biar cukup kami saja yang memikirkannya. Dan di sini teman-teman tinggal melihat, sobat asik bisa berjalan-jalan dengan virtual. Oke, ini signage berikutnya, lurus Selekta, Batu, cukup jelas semuanya. Ya, pada jalan-jalan asik kita kali ini saya berangkat bersama 2 orang anak saya, usia 2 tahun dan 6 tahun. Oh ya, ini di persimpangan yang belok kiri menuju ke Jatim Park. Jadi jika ingin ke Jatim Park, belok kiri saja ya, belok kiri ke Jatim Park 32. Rata-rata bis pariwisata akan belok ke sana. Oke, ini dia bis pariwisata, belok ke kiri menuju Jatim Park, tempat permainan. Kalau yang perjalanan pribadi biasanya ya lebih banyak alternatifnya ya. Oke, ini kita lurus menuju kawasan wisata Batu.
di mana di sini agak sedikit merambat jika di waktu tertentu seperti pagi hari, karena di depan ada pasar sayur Karangploso dan ada sekolahan. Itu di kanan jalan bisa terlihat anak-anak SD sudah mulai sekolah tatap muka. Oke. Tapi untuk anak-anak saya masih sekolah online ya. Ya, ini don't try this at home. Sepertinya dia sedang on air, sedang di udara. Oke. Uji nyali ya, karena di sini banyak kabel-kabel yang melintang di atas. Jika kurang hati-hati mungkin bisa nyangkut ya kepalanya. Jangan ditirulah, itu sepertinya tidak safe. Oke, ini pasar Karangploso yang saya maksudkan tadi. Ya, areanya cukup crowded karena banyak bongkar muat di kiri jalan terutama. Oke. Ya, itu pasar sayur Karangploso. Kita masih tetap lurus saja, jalannya cukup mudah, tidak membingungkan. Yang terpenting kondisi mobil harus prima ya. Jangan lupa sebelum berangkat untuk perjalanan jauh seperti ini, kondisi mobil dicek, terutama rem. Bagi yang manual mungkin bisa dicek kopling juga, kondisi ban dan sebagainya. Oke, lurus Selekta Batu, kiri rest area. Ya, kita masih tetap lurus di sini. Oke. Ya, di sepanjang jalan masih tetap banyak terlihat seperti Indomaret, Alfamart dan sebagainya. Sepertinya banyak bengkel juga ya, tapi yang rumahan, cenderung yang bukan yang besar. Cuacanya pagi ini tidak terlalu panas, hanya cukup berawan, jadi kita bisa cukup tenang ya, karena berkunjung ke kawasan wisata Batu Malang ini cukup banyak tanjakan dan turunan, jadi sebaiknya kita memilih waktu yang tepat. Jika biasanya hujan di siang hari, kita berangkat sebaiknya jauh lebih pagi ya. Oke sobat asik, sepanjang jalan tadi jalanannya sudah cukup baik, tapi memasuki area setelah pasar Karangploso ini mulai terlihat beberapa jalan yang berlubang. Bisa dimaklumi mungkin karena cukup banyak kendaraan besar yang bongkar muat di pasar yang melalui jalan ini. Jadi harap hati-hati saja ya, pelan-pelan saja ya. Untuk kecepatan sendiri saya di kisaran rata-rata 30 sekian 40. Ya, di kanan jalan ada SPBU lagi, jadi jangan khawatir. Dan untuk area jalan ini sebenarnya cukup mudah, akan tapi nanti setelah memasuki kawasan wisata Batu, setelah itu baru akan cukup membutuhkan fokus ya saat membaca Google Map-nya ya. Ya, kita cukup beruntung pagi ini karena cuaca sangat mendukung dan jalanan cenderung ramai lancar, tidak ada kemacetan. Dan saya berangkat dengan anak saya yang berumur 6 tahun dan 2 tahun.
Jadi selama masa pandemi ini kami sangat jarang dan hampir tidak pernah keluar. Kali ini kami cukup memberanikan diri ke sini karena ya cukup membosankan juga ya, terlalu lama. Tapi jangan lupa prokes. Ya, ini jalan yang cukup membahayakan jika hujan deras. Tanjakan dimulai dari sini. Tadi di kiri jalan ada signage-nya. Oke. Sedikit clue, tips dari saya. Jika melalui tanjakan yang cukup tajam, yang curam, sampai-sampai yang di seberang sana kendaraannya tidak terlihat, biasakan untuk klakson, membunyikan klakson mobil beberapa kali agar di balik tanjakan itu kendaraan lainnya dapat mengetahui kalau di sisi sebaliknya ada kendaraan kita melaju. Oke, sebentar lagi masuki kota wisata Batu, tinggal lurus saja melalui jalan ini. Jalanan di sini sudah kembali mulus, sepertinya ini aspal baru. Saya kemarin cukup deg-degan ya, karena saya bookingnya untuk menginap ini sejak bulan September atau Oktober, dan di sekitar bulan November awal kawasan Batu banjir, banyak longsor dan sebagainya. Saya tidak tahu apakah mencakup kawasan ini atau bagaimana. Yang jelas ini terlihat aspalnya masih sangat baru, koreksi saya jika salah, tapi antara baru atau sangat terpelihara mungkin. Ya, ini banyak anak-anak kecil yang menyeberang, jadi sobat asik harap tetap fokus dan waspada. Memang jalannya mulus, tapi jangan terlena karena ini daerah pemukiman padat penduduk. Ini kita turunan lagi, jadi kondisi mobil harus cukup prima ya di sini. Benar-benar rem dan gas dan ban kita dihajar habis-habisan ini. Habis turun nanjak curam lagi. Oke, kita masuk di kota wisata Batu. Ya, jalanannya cukup mudah, tidak terlalu rumit. Di kanan kiri sepanjang jalan tadi banyak tempat makan, banyak SPBU, banyak ATM, ada beberapa bengkel juga, walaupun tidak besar. Saya rasa perjalanan kita untuk ke kota Batu ini cukup aman dan tenang ya, karena perjalanan kota wisata sudah sepantasnya para wisatawan diberikan fasilitas yang mendukung agar menaikkan jumlah angka kunjungan ke daerah wisata tersebut. Ya, ini sudah memasuki kawasan kota wisata Batu. Di depan ada tanjakan lagi, perhatikan signage, rambu-rambu lalu lintas yang ada. Umumnya biasanya sebelum melakukan perjalanan jauh yang kira-kira 2 jam 3 jam perjalanan sudah tergolong kategori lumayan jauh. Jadi baiknya sebelum berangkat pastikan tekanan angin, ban, kondisi rem bisa dites, melakukan pengereman sepanjang perjalanan dulu sebelum masuk tol. Kalau semuanya oke, alangkah baiknya jika H-1 sudah dicek, tapi jika tidak pun ya sebelum masuk tol harap dicek dulu semuanya.
Ya, ini di kiri jalan tidak ada pembatas jalan, hanya sebagian, dan itu ada kali. Mungkin harap berhati-hati saja. Oke. Perlu diketahui untuk ke arah jalur yang kita lalui ini sebenarnya jalur yang sama yang akan kita lalui menuju beberapa daerah tempat wisata lainnya seperti Batu Love Garden, Flora Santera dan sebagainya. Nanti akan saya tunjukkan. Jalanannya sangat mulus. Ya, tadi banyak ban-ban mobil bisa terlihat. Itu adalah bengkel. Sini banyak tempat ibadah karena ini pemukiman padat penduduk. Kita turun, lewati turunan lagi. Jadi di sini bisa dilihat kecepatan saya tidak lebih dari 40 sekian km per hour. Wow, ini jembatannya seperti pelangi. Jadi cukup simpel tapi lumayan menyenangkan melihat sesuatu yang berwarna di perjalanan seperti ini. Tapi di depan kita langsung disambut dengan tanjakan, wah cukup panjang dan tinggi, main curam. Saya beberapa kali membunyikan klakson agar kendaraan di seberang dapat mengetahui keberadaan kendaraan kami. Itu cenderung karena kebiasaan saja ya, bukan karena ada suatu hal yang urgent atau bagaimana. Ya selama tidak mengganggu pengendara lain atau duduk, ya tidak masalah. Asalkan jangan terlalu kencang ya. Cukup sekali saja, jangan klakson panjang seperti itu terlalu noise, sangat mengganggu. Oke, di depan kanan kita ada tempat wisata Batu Love Garden, dan di kiri ada pom bensin lagi. Jadi sebenarnya daerah Batu ini sangat menyenangkan, banyak sekali tempat-tempat indah, tempat-tempat terutama bagi yang memiliki anak kecil atau yang suka bepergian bersama keluarga. Ini adalah tempat yang sangat-sangat recommended ya. Nanti saya akan mengulas satu persatu. Apabila teman-teman sobat asik ingin mengunjungi satu tempat, bisa tulis di kolom komentar. Nanti akan saya kunjungi dan akan saya ulas habis tempat tersebut. Pada bagian kedua nanti video di onsen ini yang bagian satu, mengulas perjalanannya agar teman-teman tidak sobat asik tidak sampai nyasar, karena banyak kejadian mengikuti map sampai dibawa ke daerah-daerah hutan dan sebagainya. Jadi mending lihat dulu video virtual ini tidak sampai 1 jam, tapi benar-benar real kondisi yang ada, jalanan yang ada. Jadi kita tahu untuk lebar jalan, kondisi tanjakannya seberapa, turunannya seberapa. Saya menggunakan mobil Wuling Almas tahun 2021. Jadi ukurannya bisa diperkirakan cukup aman untuk melewati jalan-jalan yang sempit
dengan kondisi ukuran mobil sekian. Nanti di video yang kedua saya akan mengulas habis video bagian kedua itu mengenai fasilitas-fasilitas apa saja yang kita dapatkan di Onsen Resort berikut dengan view, pemandangan, makanan dan sebagainya. Ya, ini adalah view di kanan kiri sepanjang perjalanan. Jadi dari tadi kita hanya mengikuti jalan utama. Di sebelah kanan ada warung-warung lagi. Oke, kita lihat. Oke, depan akan ada pertigaan. Kita menuju belok kiri ke arah alun-alun Kota Batu. Jadi di sini belum ada signage di Onsen Resort, belum ada. Tapi kita menuju arah ke alun-alun Kota Batu. Seperti itu. Kita belok kiri, kalau belok kanan akan menuju tempat lain. Selamat jalan. Ya, ini perbatasan. Kita belok kiri, lalu nanti ada pertigaan lagi di depan, jadi harus tetap fokus karena akan cukup banyak berbelok-belok, tidak sama dengan jalan yang sejak kita keluar tol tadi karena cenderung lurus saja. Kali ini akan berbelok-belok. Ya, di depan sudah mulai terlihat view pegunungan karena lokasi Kota Batu ini sendiri cukup tinggi ya, di dataran tinggi, dan posisi di Onsen Resort itu pun cukup tinggi. Kita nanti akan melewati kawasan Pujon, itu lebih naik lagi ya. Ya, ini pertigaan yang saya maksud. Kita belok kiri karena di depan itu satu arah, jadi kita belok kiri. Oke, setelah belok kiri mungkin bisa pelan-pelan ambil haluan kanan, lajur kanan, seperti itu. Perhatikan juga ya garis rambunya ya, kalau lurus jangan diterabas. Don't try this at home karena saya sendiri masih meraba-raba jalannya, jadi takut nyasar, makanya oke, ini ada pertigaan, kita ambil mengikuti jalan utama, belok kanan, lurus saja ke arah alun-alun Kota Batu. Ya, jalannya mungkin tidak terlalu lebar, apalagi ditambah dengan banyaknya kendaraan yang parkir di kanan kiri jalan. Ya, seharusnya kita belok kanan di bundaran ini, tapi ada water barrier ditutup, jadi kita lurus dulu sedikit ke depan, nanti kita akan keluar di kanan mobil putih tadi, ya itu. Oke, kita akan ambil haluan kanan, belok kanan dan belok kanan lagi, jadi putar baliknya bukan di U-turn seperti itu, tapi kita akan belok kanan dua kali ya, belok kanan satu kali di sini,
kemudian belok kanan satu kali lagi di sini. Jadi ini kita sudah kembali menuju bundaran yang ditutup oleh water barrier tadi. Jika sobat asik waktu mencoba untuk perjalanan ini tidak ada penutupan jalan water barrier, mungkin bisa langsung belok kanan di bundaran tadi. Ya, ini kita sudah kembali ke posisi bundaran tadi. Di kiri ini adalah alun-alun kota wisata Batu. Ya, ini bundaran yang tadi. Kita belok, seharusnya tadi belok kanan menuju ke arah ini. Ya, tidak apa-apa, muter sedikit. Tidak terlalu berpengaruh pada waktu perjalanan kita. Ini anak-anak sudah mulai cukup bosan ya, karena perjalanannya saya dari masuk dari gerbang tol satelit Surabaya Barat menuju sampai ke exit tol Batu itu 1 jam, dan ini di pukul 9:16 kalau tidak salah. Sekarang sudah pukul 9:56 pagi waktu Indonesia Barat. Anak-anak mulai cukup bosan, jadi tipsnya adalah jika membawa anak-anak yang masih balita atau masih kecil, jangan lupa bawa mainan kesukaan mereka atau mainan baru. Tidak harus mahal. Saya hanya membelikan mainan Pop It yang harga 12 ribuan masing-masing satu. Itu bisa main sepanjang perjalanan. Ya, hati-hati karena ini jalanannya tidak ada pembatas jalan. Jadi jika bepergiannya saat sore hari atau mulai gelap, harap perhatikan jalan karena area sini tidak ada pembatas jalan, tapi 2 arah dengan kondisi jalan yang pas untuk 1 mobil, karena di sisi kiri ini banyak diparkiri oleh kendaraan. Sebelah kanan ada SPBU lagi. Ya, beberapa bagian video saya percepat, tapi tidak ada yang saya potong ya, supaya sobat asik tetap bisa jalan-jalan virtual tanpa kehilangan satu momen pun. Jadi tetap tidak takut nyasar ya.
Oke, di depan ada signage lagi. Nah, ini sudah mulai ada signage onsen di onsen resort, berarti kita sudah di jalan yang benar ya. Saya sedikit deg-degan di area sini karena saya satu belum pernah melewati sampai sejauh ini, yang kedua saya khawatir hujan karena langitnya sudah mulai gelap sampai area sini, dan padahal di area sini justru yang jalanannya berkelok-kelok dan orang-orang sering mengatakan tanjakannya cukup tajam, cukup curam maksudnya. Oke, tapi kok banyak kendaraan-kendaraan besar ya? Jalanannya cenderung ramai. Ini kita sudah masuki kawasan Pujon ya. Bagi yang kendaraannya kurang prima, sebaiknya hindari dulu mencapai area ini, karena sepanjang area ini sudah tidak ada bengkel atau pemukiman penduduk. Jadi yang ada hanya di sisi kanan jalan berupa warung-warung dan tempat nongkrong. Biasanya di kanan jalan ini duduk sambil ngopi, makan jagung, lihat pemandangan. Tapi mungkin karena semenjak masa PPKM ini jadi cenderung sepi ya. Ini tidak terlihat lagi ada pengunjung atau orang-orang yang ramai lagi di sini. Ya, cukup ramai sekali di kanan jalan, dalam artian bukan ramai orang ya, bukan ramai pengunjung, tapi cukup ramai dengan bangunan. Cukup banyak bangunan yang sekarang kondisinya cukup menyedihkan ya, karena pariwisata kita belum 100% pulih, mengingat adanya pembatasan jumlah pengunjung di daerah wisata. Jalanannya berkelok-kelok, tapi untungnya sampai saat ini belum ada tanjakan yang terlalu curam. Hanya saja harus cukup hati-hati dan fokus dalam mengendarai, karena beberapa tikungan cukup tajam dan menghalangi kita untuk melihat kendaraan dari sisi yang berlawanan, karena ini jalan dua arah. Seperti motor itu cukup berbahaya ya, karena dia berada di jalur arah sebaliknya, padahal ini dekat tikungan. Kita tidak bisa melihat kendaraan di seberang sampai benar-benar berhadap-hadapan. Di sebelah sisi kanan jalan ini sebenarnya pemandangannya sangat mengagumkan, karena kita berada di daerah dengan ketinggian yang cukup ketinggian kita ini sudah perjalanan naik ke atas dataran tinggi ya.
Jadi otomatis pemukiman penduduk itu berada di sisi bawah. Kanan jalan ini sebenarnya cenderung seperti jurang ya. Jadi saya tidak berani untuk memvideokan ke sisi kanan. Lebih baik fokus berkendara. Tapi bagi teman-teman yang sobat asik yang bepergian mungkin ingin mencobai jalan ini, bisa melihat langsung. Oke, di sini ada lagi untuk warung-warung yang membuka tempat makan, dan ini sepertinya lebih mulai ada penghuni ya, orang ya, entah itu penghuninya atau pengunjung. Jadi bisa dilihat kecepatan saya tidak lebih dari 20 km per jam, bisa dilihat di kiri bawah. Sekarang pukul 10:08 waktu Indonesia Barat pagi hari. Oke, ini saya cenderung kecepatan saya naik karena tanjakan, jadi harus curi start dulu ya. Tapi balik lagi ke kecepatan sebelumnya. Ada signage hati-hati, rambu lalu lintas. Saya tidak tahu apa yang ada di depan, tapi yang penting selama kita patuh dengan rambu-rambu lalu lintas, harusnya semua akan berjalan jauh lebih aman. Oke, ini karena tikungan tajam yang cukup panjang dan langsung menikung ke arah sebaliknya lagi. Cukup banyak ya kendaraan-kendaraan besar seperti truk. Jadi bagi sobat asik yang ingin berencana ke di onsen ini, bisa mempersiapkan banyak hal setelah melihat video ini. Saya harapkan cukup membantu, entah itu dari segi kondisi mobil, apa saja yang harus dicek dan dipersiapkan, maupun untuk mainan anak-anak dan makanan, karena perjalanannya cukup jauh. Ini saya cenderung lancar, tapi perjalanan dari tol satelit sampai sini sudah 2 jam. Jadi oke, kita sudah sampai mana di sini? Iya, oke. Cenderung sudah mulai tidak ada tempat makan di area Pujon tadi karena cukup sepi. Jadi kalau mau makan sebaiknya di daerah kawasan wisata Batu tadi, seperti di warung warak dan sebagainya di sekitarnya itu. Selebihnya ya kita makan camilan yang kita bawa saja di dalam mobil. Yang menjadi masalah mungkin jika tiba-tiba ada panggilan alam ingin ke kamar kecil, karena sepanjang jalan tadi cenderung tidak ada ya. Oh, mungkin di SPBU, tapi sejak keluar dari kawasan wisata Batu tadi hampir tidak ada.
Ya, di kiri kita ini adalah Flora Wisata Santera. Bagi yang suka tanaman-tanaman dan bangunan-bangunan ala-ala Eropa, ala-ala mereka buat seperti kawasan mininya ya di area sini, tapi cenderung ke arah flora, bunga-bunga seperti itu. Seperti ini ya, ngelihat dari luar karena gratis melihat dari luarnya, jadi cuma cuplikannya saja. Kalau mau masuk nanti kita akan melihat. Oke, ini adalah belokan tajam tapi tidak ada rambunya, dan di kanan ada mobil Polantas. Polantasnya ada di seberang sana ya. Saya cukup deg-degan karena takut ditilang. Karena ditilang di kota orang tidak menyenangkan ya. Ini jalanan mulai menanjak lagi. Mulai dari sini ada beberapa jalanan mulai berlubang. Saya tidak tahu kenapa tidak merata. Oke, ini pertigaan, kita tetap lurus. Kalau ke kiri masuk ke hotel. Jalanannya cukup kacau karena banyak lubang dan cukup sempit kalau berpapasan dengan mobil lain. Di area sini kondisi langit sudah mulai cukup gelap, tapi saya harap kita sampai sebelum hujan. Di pertigaan ini cukup deg-degan, semua kendaraan melambat karena di kiri saya ini hanya ada rumput dan parit atau saluran air, tidak ada pembatas jalannya. Di sepanjang jalan saya tidak ada melihat lampu jalan. Apakah mata saya yang kurang jelas atau memang tidak ada lampu jalan? Oke, sepertinya benar-benar tidak ada lampu jalan. Jadi jika sobat asik ingin melakukan perjalanan ke area sini, sebaiknya diatur yang jelas schedule jalannya. Oke, itu ada satu lampu jalan di sini. Oke, ternyata ada tapi tidak merata. Oke, di sini lumayan banyak, hanya di area tadi saja yang tidak ada. Di depan ini mungkin di mobil, di layar ini tidak terlalu kelihatan, tapi ini sangat curam. Saya berpikir dua kali jika saya harus pulang kembali melewati jalanan ini. Ini mudah karena saya hanya turun, tapi bagi yang sebaliknya menanjak, ini lumayan ya, lumayan deg-degan menguji tes mobil Anda, mobil sobat asik, sesuai dengan brosurnya atau tidak kemampuannya. Oke, sekarang sudah pukul 10:16 dan di Google Map saya seharusnya kita akan tiba sebentar lagi. Dengan kecepatan saya rata-rata di 30 sekian kilometer per jam. Sebentar lagi kita akan sampai.
Oke, depan ada pertigaan. Kali ini kita ikuti jalan yang justru yang lebih kecil, tapi tetap lurus. Kondisi jalannya pun cenderung mulus. Memang tidak terlalu lebar, tapi cukup aman. Ya, kita sudah sampai. Yeay. Di sebelah kanan ini bisa terlihat The Onsen Resort. Oke. Sampai di sini kita langsung di screening awal oleh security, ditanyakan apakah ingin menginap atau hanya berkunjung. Jadi jika hanya berkunjung bayarnya beda dan parkirnya beda. Seperti itu. Jika berkunjung kalau tidak salah bayar sekitar berapa ya, nanti saya akan cantumkan di video selanjutnya untuk ulasan lengkapnya. Oke, jika kita berkunjung kita belok ke kanan, parkir di bawah. Jika kita ingin menginap kita lurus, parkir di atas. Bukan karena dibedakan untuk seperti apa, tapi hanya untuk mempermudah bagi yang menginap, biasanya membawa barang bawaan dan parkir dekat dengan lobi seperti itu. Ini masa PPKM tapi parkirannya full. Ini kita disambut dengan baik dengan security, langsung diarahkan untuk parkirnya di mana. Jadi di depan sana adalah lobby yang ada tangganya dinaik-naikkan itu. Oke sobat asik, demikian dulu video kita untuk perjalanan dan kondisi jalan serta tempat-tempat menarik menuju The Onsen Resort. Bagi teman-teman yang belum subscribe, bisa tolong di subscribe, aktifkan lonceng dan di like serta di share. Kita akan berjumpa kembali, jangan lupa ditonton untuk bagian kedua untuk video ulasan lengkap di Onsen Resort Batu. Demikian dulu video kita kali ini. Sampai jumpa di channel kesayangan kita, Asiklopedia. Bye bye.